Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyunulandari dari Prodi PBI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran chapter 4, yaitu This is my world. Di video ini saya akan membahas 4 poin yang terdapat dalam This is my world pada bab 4 ini. Dan yang pertama yaitu tentang studying the things in the classroom atau menyebutkan benda dalam kelas. Yang kedua, studying the public places atau menyebutkan fasilitas umum. Yang ketiga, telling the things in the living room atau menyebutkan benda di ruang tamu. Dan yang terakhir atau yang keempat, telling the things in the kitchen atau menyebutkan benda yang ada dalam dapur. Pada pembahasan This is my world, kita akan membahas bagaimana sih menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan perlu diketahui bahwa penyebutan benda dalam bahasa Inggris itu sedikit berbeda, terlebih jika kita kaitkan dengan jumlah benda itu sendiri. Nah, kemudian apa saja itu benda-benda dalam bahasa Inggris? Oke, pada part 1 atau bagian pertama, pembahasan tentang studying the things in the classroom atau menyebutkan benda di dalam kelas. Oke, kita bisa lihat gambar slide sebelumnya. Ada banyak barang-barang di sekitar sekolah or things around school yang bisa diketahui. Ada jam or clock, ada globe, ada gambar or picture, ada pintu atau bahasa Inggrisnya door, ada papan tulis atau bahasa Inggrisnya board, ada lemari, bahasa Inggrisnya cupboard, ada buku, bahasa Inggrisnya book, ada kursi, bahasa Inggrisnya chair, dan ada meja sekolah, bahasa Inggrisnya desk, dan ada lantai, bahasa Inggrisnya floor, ada dinding, bahasa Inggrisnya wall, dan ada benda-benda sekolah lainnya yang terdapat dalam kelas. Jika kita melihat gambar di slide sebelumnya, ada tambahan a sebelum kata benda itu. Maksudnya apa sih? A atau N itu merupakan artikel atau kata sandang atau penentu jumlah dalam bahasa Inggris. Rumusannya seperti ini, A or N plus noun. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya. Untuk penggunaan artikel A itu digunakan pada awalan huruf konsonan. Contohnya, a desk, sebuah meja, a picture, sebuah gambar, a door, sebuah pintu. Pada penggunaan a desk itu digunakan artikel a dikarenakan awalan huruf kata di depan artikel ini awalannya huruf D atau huruf konsonan. Nah, seperti itu contoh untuk penggunaan artikel a. Kemudian penggunaan artikel N. Dalam penggunaan artikel N digunakan apabila awalan hurufnya berawalan dari huruf vokal atau A, I, U, E, O. Jadi dalam huruf vokal, contohnya yaitu yang pertama N, envelope, sebuah amplop. Yang kedua N, umbrella, sebuah payung. Yang ketiga N, actor, sebuah aktor. Jadi contoh pertama dia menggunakan N karena awalan hurufnya menggunakan E. Itulah contoh dari penggunaan A dan N. Setelah mengetahui penggunaan artikel atau AN, kita akan mengetahui penggunaan kata dalam jamak maupun tunggal, yaitu regular dan irregular. Pada bagian ini, perhatikan polanya. Apabila noun tunggal ditambah dengan S, noun tambah dengan ES, kata benda dengan akhiran CH, S, SS atau biasa disebut dengan huruf konsonan atau huruf mati. Kemudian noun Y ditambah IS, noun F ditambah VES. Contoh katanya, book itu ditambah dengan S jadi books. Kemudian book watch itu ditambah dengan CH-nya diganti atau ditambah dengan ES menjadi watches. Kemudian activity
berakhiran dengan huruf Y itu ditambah dengan IS. Jadi berubah activities shelf. Kemudian akhiran yang hurufnya F itu diganti dengan face. Jadi self-face. Kemudian di contoh kalimat yang pertama, there are 2 books atau ada 2 buku. Mengapa di books itu ditambah S? Karena bukunya ada 2, yaitu 2 books. Nah, kemudian contoh kedua, I have some watches. Saya punya beberapa jam. Dimana yang berbeda di sini, watch-nya itu ditambah ES. Karena watch-nya itu lebih dari 1, jadi dia ditambah dengan ES yang menandakan dia lebih dari 1, penggunaan some. Itulah contoh kalimat dalam penggunaan regular. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian di bagian B ada irregular. Untuk kata jamak ini, perubahan dari tunggal ke jamak memang tidak teratur. Untuk kelompok irregular verb, yang satu ini memiliki bentuk kata yang berbeda antara verb 1 atau kata kerja pertama, verb 2, dan verb 3. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada kata kerja eat, dia menggunakan verb 1. Nah, kemudian perubahan yang kedua, kata kerja kedua dia berubah menjadi ate. Kemudian di kata kerja ketiga dia berubah menjadi eaten. Contoh kedua, where itu bentuk kata kerja pertama, bentuk kata kerja kedua were, dan bentuk kata kerja ketiga yaitu worn. Seperti itulah penggunaan kata dalam irregular. Next, di slide selanjutnya, bagian kedua ini membahas tentang stating the public places atau menyebutkan fasilitas umum. Ada beberapa tempat umum yang bisa kita ketahui dan diantaranya bisa dilihat pada gambar di atas. Dan biasanya dalam menyebutkan tempat umum ini kita juga menyebutkan preposisi tempat atau kata depan tempat dan posisi sebagai pelengkapnya. Berikut adalah beberapa kata depan tempat yang bisa kita ketahui. Yang pertama, preposition of places. Jadi dalam preposition of places ini menyangkut in, on, in front of, behind, above or over, under, beside or next to, between, among, and the last is across from. Artinya artinya di atau di dalam. On artinya di atas. Behind artinya di belakang. Jadi bisa dilihat contohnya. Example. Yang pertama, the bank is located in front of the mosque. Jadi bank berada di depan masjid. Nah, itulah contoh penggunaan preposition of places umum. Kemudian yang kedua ada the hotel is beside the supermarket, dan yang terakhir the hospital is between the school and the post office. Nah, itulah contoh dari beberapa penggunaan preposition of places. Dan kemudian next di part 3 atau bagian ketiga yang akan membahas tentang telling the things in the living room atau menyebutkan benda yang ada dalam ruang tamu. Setelah kita mempelajari macam-macam public places, kita akan mempelajari tentang benda-benda di ruang tamu. Tentu ada banyak benda, bukan? Berikut ialah diantaranya setelah kita melihat gambar di slide sebelumnya, kita akan menceritakan berada di ruang tamu tersebut. Maka pada part ini yang akan kita gunakan yaitu frase there is atau there are. Nah, untuk penggunaan there is, frasa digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu benda tunggal atau there is tambah dengan singular noun atau kata benda yang tunggal. Contohnya, there is a lamp, ada sebuah lampu. There is a sofa, ada sebuah sofa. And the last, there is a table, ada sebuah meja. Kemudian penggunaan there are itu untuk
penggunaan kata benda yang jamak atau lebih dari satu. There are ditambah dengan plural noun. Contohnya yaitu there are 2 bags. Ada 2 buah tas. There are some picture. Ada beberapa gambar. And the last, there are many books. Ada banyak buku. Oke. Dari penggunaan dari there are ini itu dimaksud dalam demonstrative noun. Dan kemudian ada pun part yang terakhir yaitu part 4 akan membahas tentang telling the things in the kitchen atau menyebutkan benda yang ada di dapur. Ada apa saja benda di dapur? Tentu ada banyak, bukan? Nah, berikut adalah beberapa benda yang bisa kita ketahui yang ada dalam dapur. Adapun benda-benda dapur yang bisa kita ketahui ialah sink, tempat cuci piring, a frying pan atau wajan, a stove atau kompor, an oven atau mesin oven, dan benda-benda di dapur lainnya. Setelah kita mengetahui benda di atas, kira-kira bagaimana ya kita ingin menceritakan kepemilikan benda tersebut? Untuk lebih jelasnya bisa kita simak berikut. Pada bagian subjek I, you, they, we, nama 2 orang atau lebih itu disambungkan dengan penggunaan have. Kemudian di bagian subjek kedua, he, she, it atau nama orang pertama, dia dicocokkan dengan penggunaan has. Contoh kalimatnya, I have a refrigerator. Saya punya sebuah lemari es. Penggunaan have. Do you have a stove? Apakah kamu punya kompor? Kemudian example the last about has. He has a new plate. Dia punya sebuah piring baru. She has a cabinet. Dia punya penyimpanan. Geisha has a rice cooker. Geisha punya mesin penanak nasi. Jadi itulah penjelasan dari beberapa bagian-bagian dalam This is my world. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Yunwandari. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.